Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat caknya ini. Belum dikasih kopi ya, Bang? Sudah. Sekali lagi aku ulangi. Caknya pengen dikasih pantun dulu biar semangatnya. Pantunnya dulu lah. Jalan-jalan ke rumah Pak Somad, jangan lupa memberi hormat. Jika kalian umat Nabi Muhammad, jawablah salam aku dengan semangat. Kuulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya ta'zimi, Ketua Musholah Al-Amin Bapak Ustadz Syarbini, yang alhamdulillah hadir pada kesempatan kami. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah beliau dapat dihadirkan di tempat yang mulia ini. Terus kepada yang terhormat Pak RT Taman Vina Asri, yakni Bapak Koko, yang alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir juga dan menyempatkan dirinya untuk duduk bersama-sama di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Serta Bapak Ibu dari Taman Sari 1, dari Taman Sari 2, dari Bunga Mas, dari Geria, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya ke mereka. Serta Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi, salam kenal dari dai kondang, dari dai yang pondok dari Tangerang. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas kuasanya lah kita dapat berkumpul di majlis ilmu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Tentunya tidak lepas dari nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat yang kita rasakan sehingga kita dapat duduk di sini. Betul apa betul? Ibu-ibu, betul apa betul? Kenapa setiap pendakwah dai selalu ngomong nikmat yang paling penting itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehat wal afiat? Kenapa begitu? Karena memang inilah tiga pokok kenikmatan kita di dunia. Kita bahas satu-satu mulai dari iman. Kenapa iman sangat penting? Karena definisi dari iman adalah meyakini. Kita meyakini siapa Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib kita taat kepada beliau. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, nilai nikmat yang paling pertama adalah nikmat iman. Lalu kenapa nikmat Islam yang kedua? Apa yang kita dapatkan dari nikmat Islam sendiri ini? Di dalam kitab Durusul Fikih karangan kitab Abdurrahman bin Saqaf dijelaskan bahwasanya al-Islamu huwa ad-dinu alladzi jaa bihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashari fil ma'ashihim wa ma'adihim. Apa artinya? Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk li sa'adatil bashari, untuk kenikmatan dunia, untuk kenikmatan, untuk kelancaran, untuk dipermudah si al-bashar, yakni manusia kita sekalian. Untuk apa? Fi ma'ashihim wa ma'adihim, di dalam kenikmatan dunia dan juga kenikmatan akhirat. Tentunya
dunia Islam itu juga banyak telah di kitab-kitab fikih diterangkan bahwasanya syariat-syariat yang perlu kita patuhi, syariat-syariat yang harus kita laksanakan untuk apa? Untuk mempermudah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Kenapa nikmat sehat wal afiat ini pula kita harus syukuri sebagai pedoman kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tanpanya kesehatan kita belum tentu dapat sholat, dapat puasa dalam sholat berjamaah, dapat berkumpul di majelis ilmu seperti ini. Karena tidaklah semua orang itu mendapatkan rasa sakit itu mengerjakan kewajiban yang telah direncanakan, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang banyak orang-orang yang terkena sakit, khususnya orang yang di rumah sakit, meninggalkan sholatnya karena mereka berpikir bahwasanya orang yang sedang sakit itu dibebaskan dari sholat. Padahal tidak. Di dalam syariat dikatakan bahwasanya orang yang sekalipun dalam keadaan sakit dia wajib untuk sholat. Syariat meringankan kita ketika kita tidak dapat sholat berdiri, maka dianjurkan untuk duduk. Apabila tidak bisa duduk, maka dianjurkan untuk tiduran. Apabila tidak bisa tiduran pula, maka dianjurkan untuk kita sholat dengan menggunakan isyarat, yaitu dengan kedipan mata. Lalu bagaimana cara berwudunya? Apakah berwudunya itu harus? Apakah wajib? Bagaimana dengan orang yang terkena penyakit koreng, luka-luka, memar? Syariat juga mempermudah kita dengan membuat kita melaksanakan tayamum. Tayamum sama artinya seperti wudu, bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari hadas kecil. Maka dari itu di dalam fikih diterangkan banyak apa itu tayamum, apa itu wudu, apa itu bebersih, apa itu artinya cebok, dijelaskan dengan teliti. Agar apa? Agar kita hidup di dunia ini pun teratur. Karena seorang yang tidak teratur pasti hidupnya tidak baik, tidak benar, tidak lurus dalam ihdinas siratal mustaqim. Padahal apa minta kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus dalam artian ketika kita telah ikhtiar, kita pun akan mendapatkan jalan tersebut. Apabila kita tidak ikhtiar, tidak berusaha untuk mencari ridha Allah, untuk menjalankan syariat, maka tidak mungkin jalan yang baik itu pun, jalan yang lurus tersebut pun akan kita dapatkan, akan kita rasakan. Lanjut, salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajjahah, bertatap muka di musholah yang kita cintai ini, yakni musholah Al-Amin. Yang dimana berdirinya saya di sini bukan berniatan untuk menggurui, bukan untuk berniatan untuk mengajari atau menceramahkan. Tetapi berdirinya saya di sini adalah untuk sharing-sharing tentang ilmu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu kasyajarin bila amalin katsamarin. Ilmu yang apabila ilmu itu tidak dilebarluaskan kepada orang, maka ilmu itu hanya seperti pohon yang tidak ada buahnya, tidak bermanfaat, tidak terlihat apa yang dihasilkan dari pohon tersebut. Begitupun ilmu, apabila kita mengetahui ilmu sedikit pun, maka kita ceritakan, kita berikan kepada orang lain agar orang lain pun tahu bagaimana ilmu agama yang baik. Di hadis lain pula Rasulullah SAW bersabda bahwasanya barang siapa yang berada di tempat Allah, yakni masjid, musholah atau majlis ta'lim, yang dimana di dalamnya membicarakan tentang ilmu, niscaya para malaikat pasti akan mendoakan kita untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut pun kita tahu bahwasanya pasti di setiap majlis ta'lim, di setiap kita mendengarkan ceramah, di saat kita selalu berbicara tentang agama, pasti malaikat pun mencatat amal baik kita.
Karena alhamdulillah kita sebagai umat Rasulullah SAW diberikan nikmat yang sangat banyak. Salah satunya adalah apabila kita melakukan satu kebaikan, maka dibalas dengan 10 kebaikan. Contohnya apa? Contohnya membaca Al-Quran. Dikatakan bahwasanya apabila kalian membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka akan diberikan satu kebaikan. Tapi diberikan lagi oleh Nabi Muhammad SAW dengan tambahan, yakni 10 kebaikan. Rasulullah SAW tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, melainkan alif, lam, dan mim. Berarti dalam alif lam mim saja kita mendapatkan 30 kebaikan. Bukankah rugi yang setiap harinya tidak membaca Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu? Rugi tidak kalau tidak baca Quran? Main WA di mana-mana, pacak di mana-mana, tapi kalau baca surat yang kita hafal susah nian, betul apa betul? Rugi nian yang cak itu. Karena apa? Ya kebaikan itu. Jika kita menampung kebaikan, maka sesungguhnya kita tidak akan kuat. Dalam suatu hadis dikatakan bahwasanya apabila umat-umatku diperlihatkan kebaikan yang telah ia lakukan, maka sesungguhnya orang-orang yang ada di bumi ini pasti akan merupakan kebaikan, karena pahala yang diberikan oleh kebaikan itu sangatlah besar. Maka alhamdulillah kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di sini, tentunya hanya mendengarkan saja akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di sini akan membahas tentang Rasulullah SAW. Kenapa kita mendengarkan maulid-maulid di mana-mana, di musola ini, di masjid ini, di YouTube, bahkan di share-sharean di grup WA atau lainnya pula. Kenapa? Itu adalah bukti rasa cinta kita, rasa mahabbah kita kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak mengajarkan umatnya untuk merayakan maulid, merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa dibiasakan kepada orang-orang Indonesia? Mungkin memang tidak langsung diberikan arahan kepada umat Nabi Muhammad, tetapi Rasulullah SAW pun merayakan hari kelahirannya. Buktinya apa? Buktinya puasa Senin Kamis. Kenapa Rasulullah SAW melaksanakan puasa Senin? Ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasul, kenapa aku selalu melihatmu di hari Senin selalu dengan keadaan puasa? Rasulullah SAW menjawab bahwasanya aku berpuasa ini meniatkan untuk rasa syukurku atas hari kelahiranku. Maka apa salahnya kita sebagai umat manusia, umat muslim merayakan hari ulang tahun Rasulullah SAW? Maka dari itu akan saya angkat pada kesempatan kali ini adalah Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat, khususnya untuk para remaja. Karena apa? Karena remaja ini adalah pokok dari suatu negara. Salah satu mantan Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, beliau berkata, berikanlah aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Dari kata-kata tersebut saja sudah kita tahu bahwasanya pemuda yang dapat mengguncangkan dunia bukan orang-orang tua, bukan anak-anak, bukan wanita, apalagi orang yang gila. Karena apa? Karena pemuda ini adalah estafet penerus dakwah, estafet penerus agama, estafet penerus pengajian dan lain sebagainya. Karena jika pemudanya salah, terus bagaimana lagi kita mau melanjutkan estafet keagamaan kita? Apa yang harus kita contoh, terutama saya sebagai remaja, untuk mengidolakan Rasulullah SAW menjadi suri tauladan saya? Saya melihat dalam Quran surah Al-Hadid yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya apa? Sesungguhnya benar-benar telah ada pada diri Rasulullah akhlakul karimah. Kenapa di dalam ayat tersebut menggunakan laqad? Kenapa tidak menggunakan inna? Karena inna dalam bahasa Arab, kita belajar bahasa dulu sebentar. Inna itu dalam bahasa Arab artinya sesungguhnya. Terus kenapa harus menggunakan kata laqad kalau memang artinya adalah sesungguhnya? Nah, perbedaan antara inna dan laqad ada dalam artinya.
Jika inna hanya mengatakan sesungguhnya. Contohnya apa? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah. Ada sesungguhnya. Tetapi kalau laqad itu artinya benar-benar. Jadi benar-benar telah ada pada diri Rasulullah akhlakul karimah, suri tauladan yang baik. Maka dari itu kata-kata benar-benar saja itu meyakinkan kita. Kita bandingkan antara orang yang mengatakan orang itu benar, orang itu kaya, hanya kaya doang, tapi orang itu benar-benar kaya. Nah, kata benar-benar tersebut meyakinkan kita bahwasanya orang itu benar-benar kaya. Begitupun ayat tersebut. Allah mengatakan laqad kana, sesungguhnya benar-benar, agar benar-benar umat manusia ini mencontoh akan akhlak Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah radhiyallahu an pernah ditanya oleh ayahnya yakni Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya, wah Aisyah, bagaimanakah akhlak dari Rasulullah SAW? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya akhlakul Rasulullah Al-Quran Al-Karim. Jadi bahwasanya akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu di dalamnya telah jelas bagaimana cara bersuci, ada ayatnya bahwasanya kita harus berwudu itu, dan juga yang lain-lainnya membedakan hak dan yang batil, sebagaimana ayat Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu turun untuk membedakan yang hak dan yang batil. Maka dari itu kecintaan kita kepada Rasulullah itu harus kita bangun. Karena apa? Karena jika kita tidak cinta, siapa lagi yang akan meneruskan estafet keagamaan yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW bertahun-tahun. Baiklah, marilah kita mengenal terlebih dahulu bagaimana cerita dari Rasulullah SAW. Karena sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Apabila kita tidak sayang kepada Rasul, maka kita tidak cinta kepada Rasul. Yang dimana Rasulullah SAW pun pernah berkata bahwasanya, cintailah aku, janganlah cintai kalian untuk keluarga kalian, untuk diri kalian sendiri melebihi rasa cinta kalian kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya kecintaannya kepada dia harus lebih besar. Untuk apa? Kan keluarga kita yang membesarkan kita, kan teman-teman kita yang terus menemani kita. Karena apa? Karena hanya Rasulullah SAW yang dapat menolong kita di padang mahsyar nanti dengan syafaatnya. Ketika Nabi Adam didatangkan oleh umat manusia, apakah Nabi Adam bisa? Nabi Adam tidak bisa. Nabi Adam menolak. Kenapa dia tidak bisa? Karena aku sesungguhnya telah berdosa, aku telah memakan buah kuldi. Lalu ke Nabi Nuh, kenapa tidak bisa memberi syafaat? Bahwasanya aku malu kepada Allah karena aku tidak bisa menyelamatkan istri dan anakku sendiri untuk keselamatannya ketika banjir telah melanda bumi. Lalu ke Nabi Isa alaihissalam, apakah umat manusia mendapat syafaat? Tidak. Karena apa? Nabi Isa alaihissalam pun mengatakan, aku di dunia saja dianggap Tuhan, bagaimana aku pantas memberi kalian syariat sedangkan aku dianggap Tuhan oleh orang-orang yang menyalahartikan tentang salib. Maka akhirnya ketemu bahwasanya yang memberikan kita syafaat tidak lain dan tiada bukan hanyalah Rasulullah SAW, satu-satunya manusia yang dapat memberikan syafaat kita. Maka rugi bagi kita untuk apalagi setiap hari tidak melakukan sholawat, tidak melakukan ngaji, tidak sholat berjamaah, rugi. Karena itu yang Allah telah perintahkan dan juga yang telah Nabi contohkan. Karena tidak mungkin Allah perintah sebelum Nabi lakukan. Maka dari itu diutuskannya Nabi Muhammad untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah diperintah oleh Allah. Mungkin kitab lain, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur itu hanya turun kepada kaum-kaum yang sedang disebarluaskan di situ. Contohnya kitab Injil disebarluaskan kepada umat Yahudi karena memang saat itu hanya untuk umat Yahudi. Tapi apa? Kitab Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Al-Quranul Karim, itu banyak sekali yang telah kejadian bahkan sampai hari ini pun. Al-Quran itu tidak ketinggalan zaman. Karena apa? Isinya benar-benar real, benar-benar tidak terkontaminasi dengan tulisan-tulisan orang lain. Injil telah banyak direvisi oleh orang-orang sananya sendiri, oleh pendetanya sendiri, tetapi Al-Quran alhamdulillah sampai hari ini tidak berubah isinya sebagai